Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama yang kami hormati, Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Muttaqin yang terhormat Bapak Haji Suprayitno beserta seluruh jajaran pengurus yang kami hormati, Ibu Ketua Muslimat Masjid Al-Muttaqin yang terhormat Ibu Hajah Fadilah, yang kami hormati seluruh jamaah pengajian Masjid Al-Muttaqin yang sudah hadir dengan semangatnya pada pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur, alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas limpahan rahmatnya, nikmatnya pada kesempatan pagi hari ini panjenengan bisa bermuajahah di sini majelis dalam keadaan sihha wal afiyah, tiada suatu halangan apapun. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh para pengikutnya. Dan mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini nantinya yang termasuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang taubat. Kenapa bab ini saya ambil? Karena di saat kita beribadah kepada Allah, kita kadang mempunyai anggapan bahwa setiap ibadah yang sudah kita kerjakan ini adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Akan tetapi proses di dalam sebuah ibadah itu akan mendapatkan ridha apabila sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Salah satunya, kalau sudah membahas ibadah berarti ada namanya kajian fikih. Tetapi apakah cukup kalau umpama fikih kemudian tidak memahami tentang isi-isi Al-Quran? Tidak bisa. Seseorang yang akan belajar fikih harus juga memahami isi-isi Al-Quran. Salah satu contoh bahwa di antara ibadah yang kadang kita kerjakan, salah satunya mungkin adalah sholat 5 waktu. Di mana sholat yang kita kerjakan ini belum mempunyai tujuan. Maksudnya bagaimana? Hanya sekedar untuk bagaimana sholat yang dikerjakan itu menggugurkan
kewajiban. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena sholat yang dikerjakan di dalam hatinya hanya berujung wajib saja. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan berdosa. Hanya di situ saja. Akan tetapi tidak merasa bahwa sholat yang dikerjakan itu mempunyai manfaat. Maka inilah yang saya kaji, bahwa taubat itu tidak hanya pada taubat dosa saja. Mungkin kalau seumpama orang yang bersalah, salah satu contohnya mencuri, maka jelas barang siapa yang mereka di dalam hatinya merugikan orang lain, ya, bahkan sampai mencuri, maka dosa itu perintahnya adalah taubatan nasuha. Tetapi kadang kita mempunyai makna yang berbeda juga. Maksudnya bagaimana? Contoh, mengakhirkan sholat, ya, panjenengan zuhur itu jam berapa sekarang? Di atas itu jam berapa? Zuhurnya jam berapa? Nah, sudah tahu semua nih, jam 11.21. Panjenengan sholatnya jam berapa? 2:30 atau jam 2? Boten. Maksudnya dalam konteks kehidupan kita, ya, karena pekerjaan yang dikatakan wajib itu diharuskan kapanpun itu dikerjakan, yang penting masih dalam koridor masuk waktu sholat. Nah ini yang harus dibenahi. Kenapa kok harus dibenahi? Karena Allah tidak akan merubah sifat manusia selama manusia mau merubah sifatnya. Lah, panjenengan sudah tahu. Ya, berarti dalam konteks ini setiap ibadah yang kita akhirkan, yang notabene itu adalah wajib, maka harus ada namanya taubat. Bukan taubat karena dosa, akan tetapi bagaimana taubat untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana tingkatan itu sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Karena apa? Karena yang hadir, ya, kata Bapak Ketua Takmir tadi itu, banyak yang sepuh-sepuh Ustaz. Ya ini, ya. Maka kita itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal masalah taubat, ada dua. Yang kita tunggu, kata Rasulullah, apakah taubatmu itu menunggu apabila Allah menerbitkan matahari itu dari sebelah barat, kemudian ke timur. Maka barang siapa yang mempunyai dosa, kemudian mereka saat matahari itu sudah dimunculkan oleh Allah dari barat ke timur, kemudian mereka bertobat kepada Allah, maka kata Rasulullah, tobatnya sudah tidak diterima. Itu pemahaman di dalam kajian sebuah ilmu agama yang paling jauh. Maksudnya paling jauh itu bagaimana? Ya iya, kalau memang kita itu diberikan kemampuan oleh Allah di usia itu. Lah kalau seumpama sekarang ini seseorang yang kembali kepada Allah dengan rahmatnya itu berbeda tidak. Yang usia 80 ya masih awet, yang usia 25 ya banyak yang sudah kembali. Berarti ini membuktikan bahwa taubat itu harus disegerakan. Ini. Jadi ibarat mungkin di antara yang hadir ini sudah khusyuk sholatnya. Maksudnya khusyuk itu dalam arti apa? Semua sudah tepat waktu. Zuhurnya apabila di situ jam 11.30, maka jam 11 sudah dipersiapkan. Mungkin yang terbiasa bapak-bapak untuk melaksanakan fardu kifayah berjamaah di masjid, ya, maka bekerja berhenti sejenak.
kemudian segera mengambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, masuk masjid dulu, berdoa Allahumma ftah abwaaba rahmatik, kemudian masuk dalam masjid, menghadap kiblat, melaksanakan sholat 2 rakaat. Di mana 2 rakaat ini kata Rasulullah, apabila engkau masuk di dalam masjid, maka sebelum duduk kerjakanlah sholat yang paling ringan, yakni sholat tahiyatul masjid. Maka ini adalah proses namanya taubat. Ya. Tetapi perintah dalam Al-Quran jelas, taubat itu adalah dosa. Sedangkan mereka yang sudah mengerjakan sholat tetapi merasa tidak tepat waktu, kok ternyata bukan taubat, hanya diperbaiki, maka Allah tidak akan bisa merubah itu. Jadi contohnya seperti ini. Kebiasaan di dalam diri kita itu kalau seumpama datang sholat duhur, ya atau mungkin dari kajian ini nanti, itu kalau sudah habis dari sini, kira-kira semangat sholatnya antara sholat dengan tidur itu 50-50 apa 70-50? Ya, padahal ya hanya duduk-duduk saja. Iya, dengan kondisi AC-nya yang sangat dingin seperti ini, ya. Kemudian mendengarkan ceramah itu ya ada yang fokus, ada yang tidak fokus. Bahkan ada yang sudah seliutnya sampai 10 kali. Seliutnya sampai 10 kali. Sampai di rumah ditanya, dapat pelajaran apa tadi? Taubat. Ya sudah aja, babnya saja. Ya. Padahal saat Allah memberikan kenikmatan kita, yang dimana kenikmatan itu tidak akan bisa diulang kembali. Salah satunya adalah nikmat beribadah. Kalau panjenengan waktu puasa Ramadan, ibadah apa yang tidak nikmat? Puasanya nikmat, berbukanya nikmat, bahkan sholat tahajudnya nikmat. Tetapi kalau bulan Ramadannya sudah mulai hilang, maka sholatnya mulai molor-molor lagi. Zuhurnya kalau tidak jam 2 tidak enak. Ya. Kenapa? Karena kalau seumpama cucu yang sekolah itu pulangnya, jemputnya itu adalah jam 2, nah berarti jemput dulu, nah kemudian sampai di rumah, ya sukanya itu bahasa orang Jawa apa? Kepontal-pontal, apa? Keburu-buru. Datang, wudhu, salam, langsung sholat asar. Kemudian dadanya dipegang, alhamdulillah, jik nutut sholat zuhur. Enten nasi ngoten. Mudah-mudahan di Amerika. Amerika mboten enten. Ya. Padahal apa? Kadang itu terulang. Mungkin dalam 1 minggu bisa 2 kali, 3 kali, tetapi merasa dirinya itu tidak pernah berdosa di hadapan Allah. Karena apa? Sudah melaksanakan sholat zuhur yang dimana meski waktunya belum tepat waktu, tapi merasa bahwa sholat yang dikerjakan adalah sudah baik-baik saja. Inilah kenapa saya mengambil taubat. Taubat menurut bahasa adalah dari kata tawaba yang mempunyai makna kembali. Maka kalau seumpama menurut bahasa mempunyai makna tawaba itu adalah kembali, mari saya ajak panjenengan, kalau umpama itu adalah sholatnya sholat wajib, kita kerjakan tepat pada waktunya. Kalau memang sholat duhur itu adalah jam 11.30 menit, maka kita usahakan apapun itu pekerjaannya, maka jam 11.15 itu harus sudah persiapan untuk melaksanakan sholat duhur. Meskipun dalam kondisi tubuh itu tidak baik-baik saja. Maksudnya bagaimana Ustaz? Tubuh yang tidak baik-baik saja. Antara ngantuk dengan ibadah itu jadi satu. Mau wudhu itu malas, tapi hati leyeh-leyeh dulu lah. Itu yang jam 11. Nanti saat waktu asar,
Ya, mungkin ada dari uti-uti solihah yang mendapatkan tugas dari anaknya, putra putri beliau atau cucu, yang dimana waktu saat sholat asar dikumandangkan, yang biasa sholat asarnya itu berjamaah, ya, karena cucunya ini nanti berangkat ngaji jam 3, sedangkan sholat asar saat ini kurang lebihnya adalah jam 14.32 menit. Nah, mandikan cucu dulu, ya. Setelah mandikan baru ngantar ngajinya. Nah, ini belum saat mereka tidur. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya nanti kadang kecantol waktu di masjid atau waktu di jalan, ngobrol, tidak ada habis-habisnya. Kalau tidak jam 5, tidak pulang. Nah, sedangkan waktu sholat maghrib tepatnya jam 17.27 menit atau jam setengah 6. Pulang ini sudah, ya, sampai sandalnya lepas itu tidak tahu pokoknya. Karena apa ya? Karena terburu-buru. Maka dalam proses inilah kenapa saya mengambil makna taubat itu bukan hanya kepada makna dosa. Akan tetapi marilah sholat-sholat yang diperintahkan oleh Allah, yang dikatakan takwa, imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, itu kita di usia yang tidak muda lagi ini seyogyanya kita kerjakan tepat waktu. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan kita kembali kepada Allah. Apakah pagi hari ini nanti? Apakah besok? Karena apa? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Maka kalau seumpama kata Rasulullah, apakah menunggu taubatmu matahari itu diterbitkan oleh Allah dari barat ke timur? Maka yang paling dekat ingatlah bahwa setiap manusia yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Maka kata Rasulullah, yang paling dekat adalah usia. Nah, kalau yang paling dekat usia, Ustaz, berarti bertobat itu harus segera. Bisa enggak umpama tobat itu diwakilkan? Ya, saya tak wafat dulu, nah, kemudian nanti biar disolati oleh orang atau cucu-cucu. Itu ada. Saya punya salah satu jamaah yang bertanya, Ustaz, saya ini kan punya hutang sholat karena sudah berusia. Lah saya ini kalau seumpama waktu sholat sudah saya qadha, karena saking lamanya atau saking banyaknya sholat yang saya tinggalkan, ternyata apa? Allah tidak memenuhi usia saya. Saya sudah wafat, ternyata sholat ini belum tuntas. Tapi untungnya itu ada agendanya. 2025 saya tidak sholat zuhur berapa kali, asar berapa kali. Maka bagaimana? Ya, terjadi perbedaan pendapat memang. Bahwa orang yang melaksanakan ibadah itu tidak bisa diwakilkan kepada siapapun kecuali mereka yang beribadah. Bahkan di antara salah satu riwayat, orang yang sudah wafat maka hanya 3 amal yang mereka dapatkan. 1, ilmu yang bermanfaat. 2, menjadikan putra putri solih dan solihah. Yang ketiga adalah mengamalkan atau mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Hanya 3 itu. Ya, ilmu, anak, kemudian sedekah. 3. Ya. Berarti kalau seumpama sudah wafat, berarti sholat ini sudah bukan kewajiban si fulan, bukan. Akan tetapi dalam riwayat yang lain ada yang di situ masih